Ya, untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita telah terhubung dengan analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi. Selamat pagi, Pak Muhammad Rudi. Selamat pagi. Nah, ini kan kemarin IHSG ditutup juga di zona merah. Nah, tadi pagi juga kita sudah saksikan ini turun lebih dari 2%. Nah, ini bagaimana Anda melihat prediksi hari ini, IHSG hari ini? Oke, kalau IHSG pasti akan mengikuti dari adanya sentimen dari global. Kita lihat memang pelemahan yang terjadi semalam lebih disebabkan dari COVID-19 yang memasuki dari dua, di mana memang Amerika Serikat memperkirakan tingkat kematian di bulan September nanti bisa mencapai 200.000 orang Amerika. Lalu juga memang dari The Fed sendiri mengestimasikan dari pertumbuhan Amerika dan global itu cukup rendah karena itu juga didasari dengan kestabilan ekonomi yang buruk ya, karena ini juga direspon The Fed untuk tidak menaikkan suku bunga Fed, misalnya untuk suku bunga rendah sampai 2022 ini. Jadi tentunya juga diikuti oleh ya, kalau kita lihat kemungkinan juga suku bunga Fed pun tidak akan diturunkan ke depannya. Secara teori memang jika harapannya adalah meningkat dari indeks ya, diharapkan lebih banyak investasi ada. Namun justru yang terjadi selama ini adalah suku bunga rendah adalah tekanan dari indeks juga rendah. Namun untuk IHSG ini terjadi kembali ya, kita lihat mana memang saat itu dari global mengalami pelemahan yang cukup dalam. Namun IHSG kita reaksi untuk cukup tinggi sekarang. Jadi jika ada sentimen negatif ya yang menyebabkan dari IHSG kita cenderung lemah, jika sentimen negatif itu memang berasal dari eksternal ya, itu justru sebagai opportunity dari kita sendiri kan weakness. Apalagi kalau saat ini beberapa saham katakanlah seperti BBCA sendiri sudah mencapai di harga level-level kemarin Amerika bursa. Lalu juga dari sektor telekomunikasi seperti Telkom sendiri itu juga sudah cukup murah. Jadi memang saat ini untuk investor justru adalah kesempatan untuk buy on weakness, Mas. Siap. Mas Rudi, nah ini kan kita saksikan kemarin juga bursa Amerika, Eropa juga di zona merah ya ditutup ya. Nah lalu juga The Fed pertahankan suku bunga di acuan kisaran 0 hingga 0,25%. Nah ini bagaimana dampaknya dengan IHSG? Ya memang seharusnya secara teori itu mengangkat dari indeks baik indeks global dan juga indeks Indonesia. Namun ini justru yang pandang adanya menjaga dari ekonomi ke depannya atau yang datang nanti rendah. Itu memang investasi seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat ini sebenarnya jadi acuan. Kita lihat bagaimana investor apakah benar-benar akan memilih investasinya untuk di IHSG atau untuk di global lain, atau memang dari cash-nya itu menjadi acuan untuk kuartal 2 ini. Kalau kita harapan adanya kuartal 3 dan mulai pembatasan ekonomi atau kebijakan seperti ini, apakah itu benar diterapkan atau tidak? Karena kalau kita saat ini di Indonesia pun dari pemaparan dari COVID-19 sendiri justru semakin dekat atau bisa dikatakan belum melandai. Normal nanti di Indonesia sendiri diterapkan atau tidak, karena itu juga melihat dari investor foreign ya. Mas Rudi, ini sepertinya kita ada kendala komunikasi ini. Terima kasih Mas Rudi sudah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell. Dan pemirsa, demikian tadi analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi